Halo, semangat pagi. Selamat datang di channel YouTube saya Indra Hermarita. Halo, semangat pagi para pembelajar. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran dalam materi teks eksplanasi. Saksikan video ini sampai selesai ya. Silakan menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa beri like, komen, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Jangan lupa tekan loncengnya. Saya berterima kasih sekali jika Anda berkenan untuk share video ini ke teman-teman dan saudara di media sosial yang kalian punyai. Setiap hari kita memperoleh informasi dari media cetak maupun media elektronik, dan tentunya dari semua media tersebut memberitakan suatu fakta. Dari berbagai berita tersebut, kita harus pandai untuk menyimpulkan. Dari berbagai informasi yang diberitakan tersebut, kita akan memperoleh kesimpulan, dan tentunya kita bisa memiliki pendapat tersendiri. Maka dalam kesempatan kali ini, Bu Indra mengajak kalian untuk memahami peristiwa dalam teks eksplanasi. Setelah kalian mempelajari teks eksplanasi, Bu Indra harapkan kalian dapat memperoleh informasi dan dapat menceritakan beberapa peristiwa baik secara lisan maupun tulisan. Bu Indra akan mengajak kalian untuk mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Bu Indra meyakini kalian akan mampu mengkonstruksi informasi dan juga pengetahuan. Dan selanjutnya, Bu Indra berharap kalian mampu memproduksi teks eksplanasi. Menganalisis unsur kebahasaan teks eksplanasi. Kita mulai untuk pembahasan teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menceritakan peristiwa atau kejadian berbagai fenomena berdasarkan urutan peristiwa atau kronologis berdasarkan hubungan kausalitas. Peristiwa yang diinformasikan dapat berupa peristiwa fenomena alam, fenomena sosial, ataupun gabungan dari keduanya. Setelah para pembelajar mempelajari teks eksplanasi ini, diharapkan mampu mengetahui informasi secara runtut dan juga dapat menjelaskan bagaimana terjadinya suatu peristiwa, dan diharapkan setelah mempelajari teks eksplanasi ini, para pembelajar diharapkan mampu berpikir kritis dalam menjelaskan suatu peristiwa. Tentunya peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara runtut dan benar. Agar lebih mudah memahami teks eksplanasi, berikut contoh teks yang berjudul pengangguran dan juga teks yang berjudul terjadinya petir. Simak pembahasan berikut. Dalam video kali ini, Bu Indra mengajak para pembelajar untuk memahami makna teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, dan juga kaidah kebahasaan teks eksplanasi, termasuk cara menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan melalui contoh teks eksplanasi berikut. Simak penjelasan berikut ini. Paragraf 1. Pengangguran. Pengangguran adalah fenomena sosial yang berhubungan dengan aspek ketenagakerjaan yang menjadi problem di masyarakat. Sudah banyak usaha yang diupayakan untuk mengatur masalah ini, tetapi belum juga teratasi. Paragraf 2. Pengangguran tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan hampir di semua negara. Ada yang mengartikan bahwa pengangguran merupakan orang dewasa yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan secara formal dan tidak mendapatkan penghasilan. Badan Pusat Statistik memberikan definisi tentang pengangguran, yaitu orang-orang yang bekerja kurang dari 1 jam setiap minggu. Paragraf 3. Salah satu faktor dasar yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran yaitu kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Perubahan struktural dalam perekonomian juga menjadi sebab pengangguran, sehingga perubahan tersebut menyebabkan timbulnya kebutuhan kepada tenaga kerja dengan tingkat keterampilan yang beragam. Akibatnya, pencari kerja tidak bisa mendapat pekerjaan karena tidak sesuai dengan tuntutan. Tak jarang pengangguran juga disebabkan adanya pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan dan buruh. Paragraf 4. Pengangguran mengakibatkan berbagai persoalan ekonomi dan sosial, sehingga apabila jumlah pengangguran banyak, pasti akan timbul kekacauan sosial, jumlah gelandangan meningkat, dan potensi kriminalitas semakin tinggi. Paragraf 5.
Pengangguran merupakan masalah besar yang harus segera diatasi. Salah satu caranya adalah dengan memperbaiki kondisi lapangan pekerjaan. Selain itu, memperbaiki komposisi lulusan sarjana yang dihasilkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja juga bisa mengurangi pengangguran. Atau kita bisa memberikan keterampilan yang mencukupi untuk mereka sehingga mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Selain itu, masih ada berbagai cara lain yang bisa kita lakukan agar pengangguran teratasi. Analisis struktur teks eksplanasi judul teks pengangguran. Identifikasi fenomena atau penjelasan umum terdapat pada paragraf 1 dan 2. Penjelasan proses atau berupa argumentasi terdapat pada paragraf 3 dan 4. Dan selanjutnya penutup atau penegasan ulang terdapat pada paragraf 5. Contoh teks eksplanasi berjudul terjadinya petir. Paragraf 1. Terjadinya petir. Bagaimana proses terjadinya petir? Petir atau disebut kilat atau juga bisa disebut halilintar merupakan fenomena alam yang umumnya terjadi pada saat musim penghujan yang diawali kilatan cahaya. Sesaat kemudian akan terdengar suara menggemuruh yang disebut dengan guntur atau gluduk dalam bahasa Jawa. Mengapa terlihat cahaya dahulu, baru kemudian terdengar suara? Hal ini terjadi karena adanya perbedaan waktu kemunculan yang diakibatkan adanya selisih antara kecepatan suara dengan kecepatan cahaya. Paragraf 2. Untuk pemahaman yang lebih mudah, kita memakai analogi sebuah kapasitor besar, di mana lempengan pertama, yaitu awan, lempengan ini bisa negatif atau positif, dan lempengan kedua, yaitu bumi yang mempunyai sifat netral. Seperti yang sudah kita ketahui, kapasitor merupakan sebuah elemen negatif di dalam hubungan listrik yang dapat menyimpan daya sejenak atau biasa disebut energy storage. Seperti juga petir, di mana terdapat awan yang bermuatan positif dan negatif. Paragraf 3. Proses terjadinya muatan di dalam awan karena awan berjalan secara teratur. Selama perjalanannya, dia akan berhubungan dengan awan-awan lainnya yang mengakibatkan berkumpulnya muatan negatif di salah satu sisi, entah itu di sisi atas atau di bawah. Sementara itu, muatan positif berkumpulnya di sisi lainnya. Apabila perbedaan potensialnya di awan dan bumi besar, akan mengakibatkan terjadinya pembuangan muatan negatif atau disebut elektron. Dalam proses pembuangan ini, udara merupakan melalui yang dilalui elektron. Apabila muatan elektron dapat menembus batas isolasi udara, hal inilah yang menjadikan suara ledakan atau guntur. Mengapa petir lebih sering terjadi di musim hujan? Karena pada saat musim penghujan, udara mengandung lebih banyak kadar air yang tinggi, yang mengakibatkan daya isolasi udara turun dan arus lebih mudah melewati. Paragraf 4. Petir bisa menimbulkan bahaya karena bisa menyambar benda-benda di permukaan bumi, termasuk manusia. Oleh sebab itu, saat turun hujan disertai petir, sebaiknya kita tidak berada di tempat-tempat terbuka. Kita harus menghindari dan mencari perlindungan ke tempat yang lebih tertutup, seperti rumah atau bangunan. Analisis unsur kebahasaan teks eksplanasi terjadinya petir sebagai berikut.
Demikian tadi pembahasan mengenai teks eksplanasi. Kita bertemu kembali pada video berikutnya. Sampai jumpa, tangan.